Hidup lu nggak akan pernah sempurna. Hidup lu pasti akan ada selalu masalah. Nggak ada kayak di dunia dongeng, habis ngelakuin sesuatu, terus happy ending. Sampai mati jadi cuman kesenangan dan kebahagiaan selama-lamanya. Kayak di film-film, nggak ada. Masalah nggak akan pernah berhenti muncul. Dan itu normal. Yang perlu lu lakuin itu bukan menyelesaikan semua masalah, tapi belajar ngejalanin hidup sambil mengatur masalah-masalah itu. Bahasa Inggrisnya ini adalah "It's not a problem to be solved, but to be managed." Gue cerita tentang gudang Livaf gue ya. Di perusahaan gue Livaf, kita ada kantor, kita ada juga gudang. Jadi kita fulfillment gudang kita tidak subkon atau tidak lempar ke orang. Gue urus sendiri infrastrukturnya biar nggak kena markup. Kan ada biasa tuh orang itu yang jualan online yang besar-besar itu titip barang di gudang orang lalu bayarnya setiap ada order baru dibayar. Nah, oke, gue urus sendiri. Jadi sewanya, renovasinya, kontraknya, rak-raknya, pikernya, packer, checker, ruang admin gudangnya, QC-nya, plastik packingnya, gudang bersihnya, gudang kotornya, toiletnya, sampai musolanya pun gue yang urus sendiri. Maksudnya gue dan tim internal gue ya di sini. Gudang Livaf itu kurang lebih tuh 3.000 meter persegi. So it's big, gede. 40 kali 75. Dan memanage gudang begitu besar itu sangat sulit kalau mau sempurna ditambah budget yang terbatas. Ya kalau budgetnya unlimited ya bisa gampang, cuman kan nggak jadi cuan, gue nggak ada profitnya. Jadi akan ada selalu masalah, kalau nggak tiap bulan ya pasti tiap minggu. Entah itu ada tikus masuk lah ke baju gue digigitin, jadi kita harus buang. Kelelawar lah tiba-tiba masuk. Terus misalkan kalau tetangga lagi renovasi gudang, debunya masuk semua lah. Kipas anginnya lah rusak, exhaustnya lah rusak. Exhaust tuh biar gudang tuh nggak panas. Jadi keluarin panasnya keluar. CCTV lah bisa kadang juga rusak. Bangku atau meja suka ada yang patah lah. Raknya lah tiba-tiba ambruk. Tapi hal yang paling pusing itu adalah satu hal. Kalau hujan deras dan lagi badai, pasti ada titik-titik bocor yang beda-beda terus setiap saat. Ya lu bayangin lah 3.000 meter. Rumah lu aja yang 100 meter ya pusing kan ngurusinnya. Apalagi gudang 3.000 meter. Dulu mindset gua tuh anjir lah. Ini tiap minggu benerin bocor terus. Problem kan. Bocor ini kan problem. Otak kita sebagai manusia itu karena kita dididik di sekolah ada nilai sempurna yaitu 100 atau ada jenjangnya. Maksudnya jenjang tuh oke, kamu selesai SD lulus, selesai SMP lulus, selesai SMA lulus, selesai kuliah lulus. Jadi kayak ada checklist perfection. Itu yang gua nggak suka. Kesempurnaan. Jika kamu ngelakuin A dengan baik, maka hidup kamu selesai. Finish. Checklist. Selamanya kamu akan tetap dapat S1 kamu, sarjana kamu. Kamu akan tenang sampai mati. Kamu udah selesai tugas di pendidikannya. Sedangkan di dunia nyata atau kerjaan itu it's a never ending cycle. Nggak ada garis finishnya. Ini kita kerja terus-terusan nggak akan pernah selesai sampai kita nanti udah dipanggil sama yang di atas baru selesai. Jadi balik ke gudang gua yang banyak titik-titik bocor itu ya. Ya udah memang begini ngurusin gudang kalau budgetnya nggak unlimited. Kalau company-nya mau profit. Kita harus bisa mengatur, memanage dengan baik. Maksudnya apa? Daripada gue stresin setiap hari, kok nggak bener-bener ya? Kok nggak selesai-selesai ya masalah bocor ini? Mendingan gue mindsetnya, ya memang pasti akan bocor terus kalau hujannya sangat deras. Tugas kita adalah memanage kebocoran itu ketika terjadi, ditambah lagi. Karena percuma lu mau ganti itu atap tuh 3.000 meter itu bisa berapa miliar. Dan itu bukan jaminan nggak bocor lagi loh. Bisa jadi 2 tahun kemudian akan bocor lagi. Jadi jangan pernah berharap ada satu hal, satu decision, satu keputusan yang bisa ngebuat satu masalah selesai selama lama-lama-lamanya. Makanya gue suka ngomong ke tim gue, it's not a problem to be solved, but to be managed. Karena kalau mindsetnya ini masalah harus diselesaikan dengan sempurna supaya tidak muncul lagi di kemudian hari, itu it's an impossible task. Malahan lu jadi stres sendiri. Gue kasih contoh lain. Kenapa orang Indonesia terutama boomers itu suka investasi kos-kosan?
Karena di mindset-nya nanti, oke, gue mau masa tua gue dapet passive income dari sewain kamar. Habis itu gue tinggal ongkang-ongkang kaki. Berarti menuntut kesempurnaan kan. Gua buat kos-kosan, habis itu selesai hidup gua nikmatin sampai tua. Padahal kenyataannya ketika lu udah mulai bisnis kos-kosan, itu lu belum payback period atau balik modal, lu harus renovasi lagi. Karena udah mulai rusak lah bangunannya, ranjangnya udah ada yang hancur lah, ada orang yang nunggak nggak bayar, ada yang nggak bayar terus kabur, terus bawa barang dari kosan lu lagi, TV misalkan. Atau tiba-tiba lu nyaman nih, lu udah punya kos-kosan, tiba-tiba ada startup nih yang buat kos-kosan habis itu ngerusak harga, akhirnya kosan lu langsung sepi. Ada tiba-tiba Covid lah waktu itu, jadi kalau kos-kosan lu di daerah perantauan, ya mereka orang-orang yang merantau pulang semua lah dan akhirnya sepi, dan akhirnya lu nombok bayar lagi maintenance-nya lagi. Jadi nggak pernah sempurna, jadi nggak bakalan sempurna, jadi nggak bakalan ada titik. Atau mindset lain lagi nih, oke, gua habis kuliah biar bisa checklist, habis itu gua akan selalu dapat pekerjaan karena gua sudah kuliah. Menuntut kesempurnaan kan dari satu hal, gue melakukan kuliah sama dengan hidup gue akan aman selamanya sampai gue mati. Nggak bisa Bro, lu kuliah tetap software otak lu nih kudu tetap di-update lagi setelah selesai kuliah. Banyak skills yang harus dilatih lagi setelah lulus dari kuliah. Jangankan lu kuliah yang general, dokter aja yang udah lulus kuliah tetap harus di-update ilmunya supaya dapat informasi atau obat terbaru lagi atau jurnal terbaru lagi untuk menyembuhkan pasiennya. Jadi kalau lu menuntut kesempurnaan terus, itu kayak lu menuntut hal yang nggak mungkin. Lama-lama lu jadi stres dan pusing sendiri dan depresi sendiri. Ini juga sama, kenapa MLM itu, multi level marketing, laku banget. Dan ada MLM yang nggak bener tapi orangnya tuh kejebak terus. Karena mindsetnya, gue cari 10 downline, 10 bawahan, nanti 10 downline bawahan ini cari lagi klien. Habis itu gue nyantai, gue tetap dapat passive income-nya tanpa gue kerja karena downline gue ini yang mereka yang bekerja sendiri. Habis itu gue ongkang-ongkang kaki aja sampai mati gue dapat duit terus. Kenapa Wos? Karena menjual mimpi kesempurnaan. Kerja sekarang sekali doang terus sampai mati gue tetap dapat duitnya. Nggak ada yang kayak gitu. Yang jago di MLM pun sekarang yang masih bersinar, orangnya dia puluhan tahun kemudian juga masih kerja. Masih coachingin downline-nya, masih ngerekrut orang, masih capek kerja tiap hari agar mempertahankan dia punya income. By the way, kalau kalian dapat manfaat dari video ini dan menurut kalian ada orang yang cocok dengan konten video gua, silahkan share ke orang tersebut ya. Next, gue cerita lagi tentang produk Live Off. Dulu juga gue lihat orang-orang kaya di luar negeri kirain kalau sistemnya udah jadi, udah enak tuh bisnisnya, bisa ngurusin hal lain lagi. Sampai gue akhirnya kenal orang-orang yang beneran triliuner di luar negeri, masih ada aja masalah yang sama, tapi skalanya lebih besar. Gue kasih contoh di company gue sendiri, Livaf. Gue dulu mikir ya, ketemu satu vendor kain yang bagus aja, udah selesai hidup gue. Lihat, gue menuntut kesempurnaan kan. Ciri-cirinya menuntut kesempurnaan tuh ini, ketemu satu, habis itu udah selesai selama-lamanya, titik. Turns out, 10 tahun kemudian nih, memang akan ada masalah aja tiap batch PO dan beda-beda terus masalahnya. Dalam konteks ini, gue kasih contoh pembelian vendor kain ya. Nanti warna merahnya nggak merah banget, nanti ijonya keterangan. Misal harusnya lebih gelap nih, dark olive, tapi jadinya light green. Nanti kainnya susutnya tiba-tiba gede banget. Nanti bisa telat 2 bulan, kadang kecepatan 1 bulan, kadang kainnya itu nggak terlalu stretch. So nggak akan berhenti masalah tersebut di pabrik kain terbaik juga. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita tetap coba manage jadi lebih baik juga, bukannya terima kenyataan. Misalkan dulu kainnya bisa telat 6 bulan, sekarang telatnya paling lama 3 bulan, tapi tetap akan ada vendor kain nggak yang telat? Pasti ada, nggak bisa semuanya on time, nggak bisa semuanya perfect. Pasti akan selalu ada masalah di setiap vendor apapun. Contoh, yang di internal Liva gue kasih contoh lagi deh. Misalkan kita serve 1 juta konsumen, kita jualan ke 1 juta konsumen setiap tahun. Pasti ada aja salah kirim barang di dalam paketnya. Nggak bisa 0% mistake itu nggak bisa nuntut kesempurnaan seperti itu. Padahal setiap barang yang dikirim dari Livaf itu udah ngelewatin 3 orang QC, 3 orang checker. Tapi tetap ada nggak yang bakalan salah kirim?
Pasti ada. Kalau mindsetnya gua, "Kenapa sih masih bisa salah kirim, udah 3 orang QC, mau 10 orang yang QC?" 10 orang juga pasti ada yang salah nantinya. Yang harusnya dilakukan orang adalah menurut gua mindsetnya adalah, ya sudah, tadinya tingkat salah kirim kita misalkan 1 dari 100 paket, berarti kan 1% tuh kesalahannya. Sekarang itu kita 1 dari 1000 paket. Berarti 0,1% kesalahannya. Ya sudah, nggak bisa zero mistake, Bos. Cuman memang kalau 0,1% salahnya, walaupun 0,1% dari 10 juta orang, itu 10.000 orang yang ngoceh. Berarti kan tiap hari kurang lebih 30. Tapi ya nggak bisa menuntut nggak ada yang ngoceh. Pasti ada yang ngoceh karena salah. Nggak bisa. Nol salah itu nggak bisa. Sempurna itu nggak bisa. Itu cuman milik Tuhan. Cuman kalau orang mindsetnya menuntut kesempurnaan terus-menerus, akhirnya stres sendiri. Dan akhirnya menurut dia ada yang salah dengan karir atau bisnis dia. Padahal nggak ada kesempurnaan, nggak ada problem yang bisa selesai 100%. Yang ada problem yang kita manage. Kalau lu menuntut kesempurnaan terus dan ketika lu mengalami hal di karir atau bisnisnya ada masalah terus, dan lu berpikir itu nggak normal, karena kan lu mindset-nya menuntut kesempurnaan terus. Akhirnya lu loncat-loncat karir lagi, loncat-loncat bisnis beda bidang lagi. Padahal apapun karir lu, apapun bisnis lu itu pasti akan ada masalah. Buat lu yang lagi kerja sama orang juga sama. Bos lu ada ketidaksempurnaannya, ada negatifnya juga. Nggak bisa gara-gara bos lu ada 1, 2 hal doang yang menurut lo negatif, terus lu berpikir mencari kesempurnaan seorang owner atau perusahaan dan melupakan 30 positifnya dia. Lu loncat kemana pun pasti tiap perusahaan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nggak ada satu perusahaan di muka bumi yang sempurna, yang paling enak, yang paling yahut, yang paling tiap hari happy terus, nggak ada. Lu menuntut kegilaan itu nanti. Ada yang bosnya nggak enak, ada yang manajernya nggak enak, ada yang kantor tempatnya nggak enak, ada yang alat kerjanya nggak enak, ada cleaning service-nya yang jorok, ada yang perusahaannya stable, aman, tapi begitu-begitu aja company-nya, ada yang high growth company, gaji tinggi, tapi tiap bulan bisa mencat 10% karyawannya, tanpa kejelasan subjektivitas. Ada yang aman, tapi politiknya tinggi banget. Ada yang benefitnya udah enak, teman kerjanya enak, atasannya genit. Ada atasan yang udah enak, temennya yang genit. Ada yang gajinya gede, kerjaannya santai, tapi kok ini perusahaannya nggak jelas, kayak cuci duit. Padahal lu megang finance-nya nih, misalnya lu orang finance, abis itu nggak ada sales-nya, tapi kok bisa begini terus? Lu pun curiga, lu khawatir terus jadinya. Nggak ada yang sempurna. Yang lu bisa lakukan adalah lu compare benefit atau kelebihan dan kekurangan masing-masing perusahaan. Kalau lu pikir di perusahaan tempat sekarang lu kerja negatifnya itu lebih banyak daripada positifnya, dan lu bisa cari yang lebih banyak positifnya di tempat lain, ya udah silakan pindah. Tapi nggak bisa lu menuntut di perusahaan nanti yang lu pindah itu nggak ada negatifnya. Pasti ada, cuman lu belum tahu aja karena lu nggak di dalamnya. Gua ada quote bagus. Every business, every career has their own shit. Choose your shit. Semua karir, bisnis, pekerjaan ada tai-tainya, ada pahitnya apapun itu. Nggak ada yang nggak ada tainya. Ada happy-nya, ada sedihnya. Problemnya kalau lu mencari kesempurnaan, lu loncat terus, lu ganti karir terus tiap tahun, hidup lu nggak akan kemana-mana. Karena lu nggak fokus di bidang itu. Udah fokus aja. Kalau lu nggak berkembang atau getting better, ya itu nggak akan kemana-mana. Apalagi lu nggak getting better, ditambah lu loncat bidang baru lagi, lu mulai lagi dari nol, makin ribet hidup lu. Hidup akan ada selalu ada masalah. Setiap hari nggak ada yang gua set sesuatu sistem, sesuatu hal, habis itu selesai. Nggak pernah muncul lagi masalahnya sampai gua mati. Pasti nanti muncul lagi masalahnya. Gue juga masih sampai sekarang suka salah prediksi barang mana yang akan kejual laku banget. Padahal udah pakai study case, udah pakai data. Misalkan gue mau launching produk baru A nih, kita stok 10.000 piece. Marketingnya gini, fotonya gini, videonya gini, iklannya gini. Go. 2 bulan kemudian dari 10.000 pieces itu laku cuma 50 piece. Masih gue sampai sekarang juga ada kesalahan kayak gitu. Nggak bisa, cuman kesalahannya mengecil. Kalau dulu 1 tahun salahnya 10 kali, sekarang mengecil, salahnya cuman 2 kali. At least nggak sampai buat perusahaan bangkrut lah. Nggak bisa hidup ini sempurna dan nggak ada masalah. Kalau lu ekspektasinya begitu, yang ada lu akan ketemu kekecewaan terus setiap hari.
Semua orang pengen hidupnya tenang, stabil, nggak ada masalah. Tapi coba pikir, kalau lu beneran nggak punya masalah, artinya lu nggak hidup. Masalah itu tanda lu lagi jalan, lu lagi bertumbuh, lu lagi punya sesuatu yang penting untuk diurus. Ketika lu high growth, lagi wah momentum datang banget nih, karir atau bisnis lu lagi bagus-bagusnya, itu juga masalah loh. Lu sibuk tiap hari nggak ada waktu, capek setengah mati. Ketika lu lagi declining, karir atau bisnis lu nggak bagus nih, itu juga masalah loh. Income lu kan jadi berkurang. Ketika lu lagi stuck di karir atau bisnis lu, itu juga masalah. Nggak ada hal baru, nggak ada improvement, stuck aja. Itu kan juga masalah. Which means lu mau lagi bagus, lu mau lagi turun, lu lagi mau stuck. Semuanya bermasalah. Nggak ada kesempurnaan. Itu artinya lu lagi hidup. There's nothing wrong with that. Kalau hari ini lu capek, lu kesel, lu ngerasa hidup lu berantakan, itu bukan berarti lu gagal. Mungkin lu cuman salah ekspektasi. Lu kira hidup itu harus mulus terus. Ekspektasi yang salah, kebanyakan nonton dongeng yang endingnya happy ending terus. Padahal hidup itu bukan soal mulus, tapi soal tetap jalan. Walaupun jalannya rusak nih. Nggak ada jalan 10.000 kilometer yang mulus mulu. Entar mulus, entar ada yang boncel-boncel, entar ada banjirnya, entar nyebrang pulau, entar macet, entar ada mobil mogok, entar ada kapalnya tenggelam. So, kesimpulannya kalau gue singkat biasa ke tim gue adalah it's not a problem to be solved, but to be managed. Kalau lu suka video gue yang ini, pasti lu juga suka video gue tentang belajar betah pada kebosanan. Kenapa hidup yang rutinitasnya begitu terus merupakan hal baik kalau di karir atau bisnis lu. Kalau lu bosan, jangan lu ganti karirnya, tapi lu ganti hal lainnya. Karena karir atau bisnis adalah tempat lu cari duit, bukan tempat memuaskan kebosanan lu. Lu harus cari challenge-nya itu di tempat lain. Videonya di sini udah gua siapin, langsung klik aja.